صحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في كتاب سلم التوفيق للإمام القطب الحي عبد الله بن حسين بن طهير رضي الله عنه ونفعنا به وبيعن في الدارين آمين إلى أن قال وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به فمن ذلك عذاب القبر. Dan makna syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Bahwasanya beliau Nabi SAW benar terhadap semua yang telah beliau sampaikan, beliau beritakan melalui lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, maka diantara hal-hal yang telah Nabi sampaikan kepada kita, diantaranya selain daripada ikhbar bil mughayyabat, Nabi juga kita juga wajib beriman diantara yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adzabul qabr, siksa kubur, wa na'imuhu dan kenikmatan kuburan. Itu semuanya benar. Adzabul qabr adanya betul. Na'imul qabr juga betul adanya. Tergantung amaliyah kita masing-masing. Kita termasuk ahlil khair atau ahli syarr. Tergantung khawatim. Al-amal bil khawatim. Pungkasan akhir umur kita bagaimana, husnul khatimah atau su'ul khatimah. InsyaAllah mudah kita meninggal husnul khatimah. Kita sudah doakan dalam maulid tadi, waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Semoga kita ditutup dengan pungkasan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adzabul qabr itu betul adanya. Di antaranya apa? Kuburan jadi sempit. Rumah kita ada yang 100 meter, 200 meter, ada yang 300 meter, 500 dan sebagainya. Itu bukan rumah kita yang hakiki. Rumah kontrak. Kita tidurnya kontrak sementara. Yang hakiki nanti rumah kita di kuburan. Perumahan permanen di Kasin, itu Kuta Beda, itu rumah kita yang hakiki nanti. Berapa luasnya rumah kita? Semeter kali 2 meter tok. Ketibi kuburan, udah saya ngancain. Siapa yang mau nemenin kita di kuburan? Gak ada. Kecuali amal kita. Mudah-mudahan maulid seperti ini, perkumpulan semacam ini menjadi sangu kita. Menjadi bekal kita kelak, menjadi teman kita, penerang kubur kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu diantara adzabul qabr, diantara yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzabul qabr wa adzabul barzakh. Dan juga na'imuhu, selain daripada azab kubur bagi usah, bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan azab. Kebalikannya, al-mukmin meninggal husnul khatimah, mereka dapatkan naim, mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Apa di antara kenikmatan kubur?
Famin na'imihi tausi'uhu. Di antara kenikmatan kuburan adalah kuburan kita jadi luas. Yang tadinya cuma semeter kali 2 meter bisa seluas mata memandang. Luas banget. Kalau antum punya tanah 1 hektar tetap kalah. Ada batasnya, ya cuma 1 hektar itu yang antum pandang udah. Tapi kalau seluas mata memandang, luas banget berarti kuburan Anda. Tidak sesempit ketika kita masuk. Kelihatannya, zahirnya sempit. Tapi hakikatnya karena amal-amal kita yang kita kumpulkan di dunia, subhanallah, kuburan kita jadikan luas. Wa ja'ala gindil, dan Allah berikan dalam kuburannya gindil, lentera, sehingga apa? Seperti ada lampunya. Kuburan ada lampunya, terang, gak gelap. Itu semua karena amal-amal kita ketika di dunia. Ad-dunya darul amal, dunia tempatnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Ad-dunya darul amal bila jaza, wal akhirah darul jaza bila amal. Dunia tempatnya bercocok tanam, darul jaza tempatnya darul amal, bila jaza tempatnya beramal, dan akhirat darul jaza bila amal. Akhirat tempatnya menerima balasan-balasan yang kita kerjakan selama di dunia. Kita akan menuai. Anda menanam apa di dunia, kelak di akhirat Anda bakal menuai, Anda bakal panen di akhirat. Kalau Anda di dunia, kita, bukan hanya Anda saja, kita semua, baik antum habib, kiai, ustadz, gus, lora, orang miskin, orang kaya, orang bahlul, goblok, jahil, sama semua. Tergantung amal-amal kita yang akan menemani kita, yang akan menerangi kuburan kita nanti. Kuburan jadi lentera. Wal akhirat darul jaza bila amal, tempatnya menerima balasan tapi nggak bisa beramal. Sehingga orang-orang kalau sudah meninggal minta balik lagi ke dunia. Sebabnya apa? Ya Allah, ternyata balasnya kayak begini. Enak, nikmat luar biasa, nyesel anak nggak beramal dulu. Coba tahu. Tapi apa? Inha kalimatun, itu hanya sekedar kalimat yang nggak mungkin bakal kembali lagi. Kita kalau sudah meninggal nggak mungkin bisa balik lagi. Tinggal apa? Menerima balasan-balasan saja. Maka mumpung kita masih ada sisa usia, karena kita nggak tahu kapan meninggal, umur kita berapa, meninggalnya kapan dan di mana, nggak tahu. Yang penting kita semua harus selalu standby, harus selalu siap menerima tamu yang tak diundang, yaitu Israel, mendatang membawa kematian. Tamu tak diundang, mengundang aja nggak berani, dengar namanya aja takut. Israel sudah ngeri, merinding semua kita. Baru jemput namanya toh, apalagi ketemu, apa nggak langsung stroke ini? Mati, nggak bisa jalan lagi sudah ketemu Israel. Maka mumpung kita masih ada di alam dunia, kita perbanyak amal-amal soleh buat sangu, buat bekal kita kelak di akhirat, untuk teman kita di kuburan. Di antaranya apa? Di antara kenikmatan kuburan, wamtila'uhu birraihan, kuburannya penuh dengan wewangian, wangi kuburannya. Bahkan ada sebagian orang ketika di kuburan, kuburannya jasadnya masih utuh, nggak hancur, bahkan kain kafannya tetap masih utuh. Itu ada beberapa orang yang dijamin kuburannya jasadnya utuh. Di antaranya hafizul Quran. Orang yang hafizul Quran dijamin insyaallah jasadnya nggak bakal dimakan tanah, tetap utuh jasadnya ketika meninggal. Dan kita nggak ada jaminan, ya kita bukan orang hafal Quran. Syukur-syukur hafal kulhu 3 kali, sama seperti ngafalkan Quran, ngatamkan Quran.
Baca kulhu 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran sekali. Ya kita nggak hafal Quran, gimana? Utuh nggak kira jasad kita? Allahu alam. Meninggalnya bagaimana kita? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Allahu alam juga, itu nggak tahu. Nanti kalau sudah ajal datang, sudah naza, sudah ditemuin Israel, di situ kita bakal tahu meninggalnya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sekarang kita nggak tahu, masih fata morgana, remeng-remeng, kemana arah kita nggak tahu. Tapi ada resep untuk meninggal husnul khotimah. Nah, kita nggak mungkin hafal Quran, apalagi umur sudah masya Allah tabarakallah. Ada yang umurnya 70 mungkin ya, 50, 60 kayaknya sudah nggak mungkin hafal Quran. Tapi ada resep untuk supaya meninggal husnul khatimah. Mau nggak? Wani piro? Wani piro? Piro wani? Hanya menghafal 2 nama. Ini kalaupun kita nggak hafal 30 juz, paling nggak juz 30 tok, masih mending lah. Juz 30 juga nggak hafal, ya paling tidak hafal 2 nama ini, insya Allah dijamin meninggal husnul khatimah. Yang pertama menghafal namanya Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua namanya Abu Yazid al-Bustami. Siapa namanya? Yang pertama namanya Nabi Khidir alaihissalam Abil Abbas. Abil Abbas Balya bin Malkan Al-Khadir. Yang kedua Abu Yazid Isa bin Taifur Al-Bustami. Kalau antum ruwet sudah apal Nabi Khidir ilaruhi saja. Ilaruhi Nabi Khidir, ilaruhi Abu Yazid Al-Bustami, selesai sudah. Apalkan namanya ruwet ya. Abu Yazid, Abu Isa dan bin Malkan dan sebagainya. Angel. Tinggal antum ingat-ingat saja, kirim Fatihah. Setiap habis sholat 5 waktu antum Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam dan Abu Yazid al-Bustami. Insyaallah siapa orang yang sering Fatihah atau menghafal 2 nama ini dijamin insyaallah meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khatimah setelah panjang umur, sehat afiat, rezekinya barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bisirril Fatihah.